Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Rusmiati Gitiah dari kelas 2C Prodi PAUD. Di sini saya akan menyampaikan makalah kelompok 8 tentang pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual secara etimologis, pendidikan berasal dari kata didik yang berarti proses dalam tingkah laku seseorang atau kelompok guna mendewasakan manusia melalui latihan. Dalam bahasa Arab, istilah pendidikan dikenal dengan kata tarbiyah, kata kerja roba yurabbi, tarbiyah yang artinya mengasuh, mendidik, memelihara. Secara luas, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan seseorang untuk menyiapkan serta didik supaya berkecakapan tinggi, berakhlak mulia, dan cerdas dalam berpikir melalui bimbingan atau latihan. Intelektual merupakan daya atau proses pemikiran yang tinggi berkaitan dengan daya akal, pengetahuan, kecerdasan berpikir. Kesimpulannya, pendidikan intelektual mengalir pada kemampuan seseorang dalam melakukan tindakan serta berpikir secara logis dalam menyelesaikan diri terhadap situasi. Dalam surat Al-Isra ayat 36, yang diminta pertanggungjawaban ialah kekuatan atau potensinya itu, bukan alatnya, yaitu telinga, mata, dan jantung atau hati. Karena ketiga alar itu bisa normal, namun bila tidak digunakan atau diarahkan, ia tidak akan berarti apa-apa. Semisalnya dalam satu kelas terdapat banyak murid, namun demikian pengetahuan yang diperoleh oleh mereka berbeda-beda. Hal itu karena perhatian mereka berbeda-beda. Ada yang mengarahkan indera-inderanya itu sehingga berfungsi, ada yang tidak. Yang berfungsi memperoleh dan menghasilkan ilmu adalah ketiga kekuatan tersebut. Pendengaran lebih didahulukan karena memang potensi telinga itulah yang lebih berperan dalam memperoleh ilmu. Seseorang yang tidak berfungsi penglihatannya atau tunanetra tidak jarang yang menjadi ilmuwan atau pemimpin. Akan tetapi seseorang yang tunarungu dari lahir, ia akan menjadi idiot walau matanya normal. Mengenai fuad atau hati, yang meliputi kekuatan perasaan dan akal. Setelah akal pemikiran, hati menimbang-nimbang. Lalu timbullah kesimpulan. Pertimbangan hati setelah didahului pertimbangan akal itulah yang memberikan kepuasan. Sedangkan pertimbangan akal saja akan membuat orang terus-menerus bertanya-tanya dan sehingga tidak timbul kepuasan mengenai perlunya fungsi indera itu. Dalam surat Yunus ayat 35 sampai 36. Menunjukkan maksudnya mengantarkan sehingga pada kebenaran, namun pengantar tidak memastikan yang diantar untuk menerima kebenaran itu. Sementara itu menunjukkan untuk mempunyai maksud bahwa pengantar mengantarkan hidayah itu dengan tepat dan cepat dan serta kuat, sehingga membuat yang diantar menerima kebenaran itu dan menjadi miliknya. Dalam hal itu hanya Allah yang bisa melakukan, sedangkan manusia termasuk Nabi Muhammad sendiri tidak bisa melakukannya. Dugaan tidak ada gunanya bagi kebenaran. Allah adalah kebenaran tertinggi. Dengan demikian, akidah tidak boleh didasarkan atas zan sekalipun tingkat kebenarannya sudah 75%. Akidah harus didasarkan atas keyakinan atau yakin yang kebenarannya 100%. Yang boleh tingkat kebenarannya di bawah yakin dalam agama ialah yang bukan merupakan akidah, misalnya fikih atau hukum. Karena itulah fikih mempunyai beberapa mazhab, sedangkan akidah pasti, yaitu apa yang dinyatakan sebagai rukun-rukun Islam. Dalam surat Yunus ayat 22 mengatakan kedewasaan atau syid jamaknya asyudah adalah kematangan fisik dan mental. Para ahli berbeda pendapat mengenai batas mulai kedewasaan itu. Ada yang menyatakan 20, 30, 33, dan 35 tahun. Sementara itu akhir kedewasaan itu kita percayai pernyataan Quran dalam Al-Quran, yaitu 40 tahun.
Setelah itu manusia menginjak usia tua dan ketika itu kemampuan fisik dan mental akan mulai menurun. Pengetahuan itu tentulah mendalam mengenai Tuhan, manusia, dan alam sehingga rohaninya kaya dan matang. Orang yang kaya rohaninya akan mempraktekkan ilmu yang dimilikinya. Semakin dipraktekkan ilmunya itu, maka semakin matang dan kaya rohaninya. Kedua unsur itulah kematangan rasio dan rohani yang diberikan kepada Nabi Yusuf dewasa. Kedua unsur itu diberikan sebagai persiapan untuk memberikan kepadanya kenabian. Orang yang melakukannya disebut muhsin. Orang itu bila memiliki kewajiban maka ia kerjakan lebih dari kewajiban, dan bila memiliki hak maka ia ambil kurang dari hak itu. Karena kebaikan itulah Allah membalasnya dan pemberian kemampuan berpikir dan transfer pengetahuan yang mendalam untuk menjadi dasar bagi pemberian karunia yang lebih tinggi lagi, yaitu kenabiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.